Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Karmelia Mesinta Thomas dengan NIM akhir 004, Kadayu Wedanti Widiastini dengan NIM akhir 011, Ikomang Juniarta dengan NIM akhir 014, dan Imade Dwi Karmanda Putra dengan NIM akhir 016. Di sini kami akan menjelaskan tugas kelompok dari mata kuliah Analisis Struktur Metode Matriks. Untuk soalnya adalah sebuah portal dari struktur beton bertulang dengan ukuran, dimensi, dan pembebanan seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Abaikan beban akibat berat sendiri elemen struktur dengan F aksen C sebesar 25 MPa dan EC sebesar 4700 dikali F aksen C pangkat 1/2 MPa. Yang ditanya adalah hitung dan gambar diagram momen dan gaya lintang menggunakan metode kekakuan, dan hitung serta gambar diagram momen dan gaya lintang menggunakan software SAP 2000 Student Version. Sebelum masuk pada penyelesaian, kita identifikasikan dulu gambar berisi nodal, batang, dan juga degree of freedom atau derajat kebebasan. Lalu untuk penyelesaian pertama yaitu adalah mencari E. Seperti yang sudah tertera pada soal, yaitu EC adalah 4700 dikali F aksen C pangkat 1/2 MPa. Sehingga dapatkan 4700 dikali 5 MPa mendapatkan hasil 2,35 kali 10 pangkat 4 MPa. Selanjutnya adalah menghitung matriks kekakuan masing-masing elemen atau member stiffness matrix. Untuk batang 1, pertama kita mencari A atau luas, yaitu didapat 250 dikali 250 mm. Sesuai pada soal, yaitu pada batang 1 adalah 25/25. Jadi dapatkan hasil 6,25 kali 10 pangkat 4 mm persegi. Untuk L yaitu lebar adalah 4 meter. Dan I atau inersianya itu didapatkan dari 1/12 dikali 250 mm dikali 250 mm pangkat 3. Mendapatkan hasil sebagai berikut. Lalu untuk lambda X di sini didapatkan X1 itu merupakan 0 dan juga X2-nya 0. Sehingga untuk lambda X-nya adalah 0 kurang 0 per 4 yaitu lebarnya. Mendapatkan hasil 0. Selanjutnya adalah lambda Y. Di sini untuk Y1-nya itu 4 seperti pada soal ini, dan Y2-nya itu 0. Sehingga lambda Y-nya adalah 4 kurang 0 per 4 yaitu hasilnya adalah 1. Selanjutnya kita masuk pada rumus K. Pada rumus ini akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Jangan lupa untuk masukkan penomoran-penomoran yang diberikan tadi, yaitu merupakan gaya-gayanya. Seperti contoh untuk baris 7 dan kolom 7. Di sini adalah 1,434 dikali 10 pangkat 6. Nah, ini diletakkan pada kolom seperti di bawah ini, yaitu pada matriks kekakuan struktur globalnya, yaitu pada kolom 7 dan juga pada baris ke-7. Nah, jika tidak ada, maka kita letakkan angka-angka yang tidak ada itu, kita ibaratkan dengan angka 0. Selanjutnya masuk pada batang kedua. Yang pertama mencari luasnya, yaitu 200 dikali 200 mm. Didapat pada soalnya, yaitu di sini 20/20. Sehingga mendapatkan hasil 4 kali 10 pangkat 4 mm persegi. Untuk lebarnya seperti diketahui pada soal, yaitu sebesar 3,5 meter. Untuk inersia di sini didapatkan dari 1/12 dikali 200 dikali 200 pangkat 3, yaitu hasilnya adalah 1,333 kali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Selanjutnya untuk lambda X-nya itu, X1-nya adalah 0 dan X2-nya 0. Dan lebarnya itu adalah 3,5, sehingga untuk lambda X-nya itu adalah
0 kurang 0 per 3,5 sama dengan 0. Untuk lambda Y-nya di sini Y1 sama dengan 75. Kenapa 75? Karena panjang pada batang 1 itu sebesar 4 dan pada batang 2 itu sebesar 3,5, sehingga hasilnya adalah 7,5 untuk Y1 dan Y2 nya itu adalah 4. Jadi 7,5 dikurang 4 dibagi lebar yaitu 3,5 dan hasilnya adalah 1. Masuk pada rumus-rumus K, mendapatkan hasil seperti di bawah ini. Jangan lupa juga seperti pada nomor 1 itu diberi penomoran-penomoran gaya. Untuk matriks sekawan struktur globalnya itu kita masukkan lagi angka-angka yang ada di sini sesuai dengan kolom dan barisnya. Untuk batang 3 akan dilanjutkan oleh teman saya, Ikomang Juniarta. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan batang ketiga, di mana A-nya itu luasnya 200 meter dikali 300 meter sama dengan 6 kali 10 pangkat 4 meter persegi. Untuk N itu 5 meter, untuk I itu 1 per 12 dikali 200 meter dikali 300 meter pangkat 3 sama 4,5 dikali 10 pangkat 8 meter pangkat 4. Dimana untuk lambda X itu 5 kuartal bagi 5 karena 1. Untuk lambda Y itu didapatkan 7,5 kurang 7,5 bagi 5 dengan 0. Dimana untuk perhitungan di atas itu kita akan masukkan pada rumuskannya pada gambar. Setelah itu kita untuk hasilkannya itu didapatkan sesuai dengan rumus yang di atas, didapatkan K-nya itu seperti pada gambar. Kita jangan lupa untuk mengisi penomoran-penomoran pada batang kita isi sebelumnya, dimana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di kolom. Nah, sudah kita dapat hasil K-nya, kita akan masukkan kepada matriks kelas tebal. Kita sesuaikan dengan perhitungan yang di atas. Untuk tempatnya, yang lain kita isi 0. Di sini kita lanjutkan ke batang keempat. Untuk caranya menghitung itu sama yang di atas, dimana untuk A-nya itu luasnya itu 200 meter dikali 400 meter sama dengan 8 dikali 10 pangkat 4 meter pangkat 2. Dimana untuk A-nya itu 5 meter, untuk I-nya itu 1 per 12 dikali 200 meter dikali 400 meter pangkat 3 sama dengan 1,067 dikali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Untuk lambda X-nya itu 5 kurang 0 bagi 5 sama 1. Untuk lambda Y-nya itu didapatkan 4 kurang 4 dibagi 5 sama dengan 0. Untuk rumuskan itu sama yang di atas. Kita untuk hasilkannya itu kita dapatkan sesuai dengan hitungan rumuskannya ya pada gambar. Kita jangan lupa untuk mengisi penomorannya pada batang. Baik, di sini saya menjelaskan ke batang ketiga, di mana untuk A-nya itu luasnya didapatkan 200 meter dikali 300 meter sama dengan 6 dikali 10 pangkat 4 meter persegi. Di mana untuk L itu 5 meter, untuk I-nya 1 per 12 kali 200 meter dikali 300 meter pangkat 3 sama dengan 4,5 dikali 10 pangkat 8 meter pangkat 4. Di mana untuk lambda X-nya 5 per 0 bagi 5 dengan 1. Untuk lambda Y-nya itu 7,5 per 7,5 bagi 5 sama dengan 0. Untuk hitungan atas itu kita akan masukkan kepada rumus K-nya. Untuk rumus K-nya dapat dilihat pada gambar. Setelah itu kita dapatkan hasil K-nya sesuai dengan rumus di atas, dapatkan hasil terlihat pada gambar. Kita jangan lupa untuk mengisi penomoran pada batang. Kita isi sebelumnya, di mana untuk hasilnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk kolomnya itu 1, 2, 3, 4,
5. Nah, sudah kita dapat hasil hitungannya, kita akan memasukkan hasilnya itu kepada matriks kekakuan suatu putar. Nah, untuk angkanya kita sesuaikan hitungan di atas. Untuk yang lain kita isi 0. Baik, dari sini kita lanjut ke batang ke-4. Untuk cara hitungnya itu sama yang sebelumnya. Untuk A-nya itu 200 cm dikali 400 cm sama dengan 8 dikali 10 pangkat 4 meter persegi. Untuk L-nya itu 5 meter, untuk I-nya itu 1/12 dikali 200 cm dikali 400 cm pangkat 3 didapatkan hasil 1,076 dikali 10 pangkat 9 cm pangkat 4. Dimana untuk lambda X itu 5 kurang 0 bagi 5 kurang 1. Untuk lambda Y-nya itu 4 kurang 4 bagi 5 sama 0. Untuk rumuskan itu sama dengan di atas. Akhirnya, nah ini untuk hasil dari K-nya kita dapatkan lihat pada gambar. Kita juga jangan lupa untuk isi penomor batang dari isi sebelumnya, di mana untuk batasnya itu 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kolomnya itu 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, untuk graf menghasilkannya kita juga masukkan ke matris struktur kedua. Kita sesuaikan dengan penomoran itu. Nah, untuk yang lain itu kita juga isi 0. Baik, di sini kita lanjut ke batang ke-5. Untuk A-nya itu luasnya kita dapatkan di 200 meter dikali 200 meter sama dengan 4 dikali 10 pangkat 4 meter pangkat 2. Ya, untuk R-nya itu 3,5 meter. Untuk I-nya itu 1/12 dikali 200 meter dikali 200 meter pangkat 3 sama dengan 1,333 dikali 10 pangkat 8 meter pangkat 4. Nah, di mana untuk lambda X-nya itu kita dapatkan 0 kurang 0 sama dengan 3,5 sama dengan 0. Untuk lambda X-nya itu 4 kurang 7,5 dibagi 3,5 sama dengan min 1. Nah, untuk hitungan lambda X itu kita masukkan kepada rumus ke K-nya ini. Nah, di mana K-nya itu bisa didapatkan pada gambar ini. Kita juga jangan lupa untuk isi penomoran pada batang. Dimana untuk penomoran yang pertama itu 4, 5, 6, 10, 11, 12. Untuk kolomnya itu 4, 5, 6, 10, 11, 12. Nah, untuk sudah kita dapat hasil K-nya, kita juga akan memasukkan ke matriks kekakuan struktur kedua. Kita sesuaikan dengan penomoran nilai yang di atas itu dan hasilnya. Untuk yang lainnya itu kita isi 0. Baik, untuk batang 6, saya Karmeli Mesta Thomas dengan NIM 20055111004 akan melanjutkan presentasi ini. Baik, di batang 6 dengan panjang 4 meter dan A dapat dicari dengan 250 mm dikali 250 mm, maka didapat 6,25 dikali 10 pangkat 4 mm kuadrat. Dan untuk mencari inersia, itu dengan mencari 1/12 dikali 250 mm dikali 250 mm pangkat 3. Maka didapat 3,255 dikali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Untuk mencari lambda X, dengan 0 dikurang 0/4, maka didapat 0. Dan lambda Y, 0 dikurangi 4/4 sama dengan min 1. Lalu lanjut ke matriks kekakuan elemen. Dengan memasukkan angka-angka, A dikali E per L dikali lambda X kuadrat ditambah 12 dikali E dikali I per L pangkat 3 dikali lambda Y kuadrat, maka didapat
1,434 kali 10 pangkat 6 kg per S kuadrat. Begitu juga dengan selanjutnya. Lalu kita mencari angka-angka tersebut, nomor-nomor matriks pada sumbu pertama yaitu 10, 11, 12, dan sumbu keduanya itu ada 16, 17, dan 18. Itu juga dengan kolomnya yaitu 10, 11, 12, dan 16, 17, 18. Lalu masukkan matriks ke matriks kekakuan struktur global sesuai dengan baris dan kolomnya, yaitu baris 10, kolom 10, lalu baris 11, kolom 11, baris 12, kolom 12, dan begitu seterusnya. Maka didapatkan matriks kekakuan struktur global. Lalu selanjutnya ada matriks kekakuan struktur, di mana K sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah K4 ditambah K5 ditambah K6. Karena kita sudah mencari ke-6 matriks tersebut pada kekakuan struktur global. Kita dapat melihat matriks 18 kali 18 yang hasilnya sebagai berikut. Lalu selanjutnya itu menghitung DU dan QU, di mana mencari Q itu dari K dikali D. Lalu selanjutnya mencari M1 dengan 10.000 Newton dikali 5M per 8, maka didapat 6,25 dikali 10 pangkat 3 Nm. Dan D1-nya didapat dari 1 per 2 dikali 100.000 N. Didapat 5 kali 10 pangkat 4 N. Maka didapat QK di mana 1 sampai 12 tersebut diawali dengan 100.000 dan diakhiri dengan 62.500. Jadi memberikan momen sebesar 62.500 Nm pada nomor 12 dan momen min 62.500 Nm pada nomor 9, dan beban masing-masing itu min 50.000 N pada 8 dan 11. Selanjutnya untuk mencari M2 yaitu 50.000 N dikali 5M per 8, maka didapat 3,125 dikali 10 pangkat 4 Nm. Dan DU-nya dicari dengan 1 per 2 dikali 50.000 N, maka didapat 2,5 10 pangkat 4 N. Jadi memberikan momen sebesar 31.250 Nm pada nomor 6, dan momen min 31.250 Nm pada nomor 3, dan beban masing-masing yaitu min 25.000 N pada 2 dan 5. K11 itu submatriks K0, 11, 0, 11. Dan K21 itu submatriks K12, 17, 0, 11. Lalu untuk selanjutnya itu didapat K11 sebagai berikut. Lalu K21 juga sebagai berikut. Lalu kita dapat mencari DU dengan K11 inverse dikali QK. Maka didapat DU sebagai berikut, dan begitu juga dengan QU dengan mencari K21 dikali DU. Maka QU didapat sebagai berikut. Dan satuannya itu N dan Newton meter. Dari hasil di atas didapatkan RAV sama dengan min 86.940 Newton dan
RAH itu didapat min 117.500 Newton, dan MA didapat 260.500 Nm, RFV didapat 236.900 Newton, RFH didapat min 132.500 Newton, dan terakhir MV didapat 280.400 Nm. Baik, mungkin sekian dari saya. Presentasinya akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pembuatan struktur pada gambar 2 yaitu portal. Untuk gambarnya itu pada titik A dan F itu menggunakan liquid, dan pada titik B dan E yaitu ada balok dengan besar dimensinya yaitu 20/40. Kemudian pada untuk kolomnya 25/25. Kemudian pada kolom lantai 2 yaitu 20/20. Kemudian untuk balok titik C dan D yaitu besarnya 20/30. Dan ada juga yaitu H1 besarnya 150 kN, dan ada P1 yaitu besarnya 100 kN di tengah-tengah bentang. Dan kemudian pada lantai atas yaitu H2 besarnya 100 kN, dan untuk keduanya itu besarnya 50 kN. Untuk bentang antara A dan F itu hanya 5 meter. Kemudian antara titik A dan B itu tingginya 4 meter, dan titik B dan ke C itu tingginya 3,5 meter. Dan langsung saja satu pembuatan SAP 2000-nya. Untuk langkah yang pertama, kita pilih file, kemudian pilih new model. Untuk satuannya kita pilih Newton mm Celsius. Kemudian untuk kita pilih yang 2D frame. Yang ini kita atur 1, number of base-nya. Kemudian story height-nya kita pakai 4000. Untuk bandwidth-nya kita pilih kita buat 5000. Kemudian kita klik OK. Kemudian akan muncul gambar seperti ini. Kemudian kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita akan membuat ukuran yang sesuai pada soal. Kita klik delete. Untuk tampilan sebelah kiri, kita pakai Exit. Nah, di sini kita klik kanan, terus edit grid data, dan kita pilih add new system. Kita pilih modify. Nah, di sini kita masukkan angkanya 0 untuk grade. A-nya kita pilih 0, terus grade B-nya kita buat ukurnya 5000. Karena panjang dari titik A ke F itu 5000 atau 5 meter. Kemudian grid 1-nya kita buat 0, grid Z1-nya 0, Z2-nya 4000, dan Z3-nya tadi 3,5 meter antara titik B ke C. Jadinya kita buat 7500 tambah dari 4000. Dan kita pilih OK. Oke. Dan kita lanjut ke define. Terus pilih material. Pilih add new material. Ini kita pilih concrete, beton. Kemudian standarnya pilih user. Dan pilih OK. Nah, akan muncul material property data. Untuk modulus of elasticity-nya ini kita pakai
23.500. Kemudian untuk weight per unit volumenya kita pakai 0. Kemudian kita oke. Kemudian kita masuk ke define lagi. Kemudian pilih section properties dan properties. Kemudian kita pilih add new property. Kita pilih concrete. Pilih yang rectangular. Nah, kemudian di sini kita buat ukuran dimensi untuk kolom yang pertama yaitu 25/25. Dan depth-nya ini sama dalam satuan meter, kita pakai 250. Kemudian width-nya juga sama 250. Dan yang materialnya kita pilih yang konkret. Oke. Kemudian kita pilih add new property lagi. Pilih yang rectangular. Kemudian untuk ukuran kolom di lantai 2 yaitu 20/20. Kita kasih section name-nya 20/20. Kemudian depth-nya kita pakai 200. Width-nya juga sama kayak 200. Dan ini juga kita ubah complete 200. Kemudian kita add new property lagi. Yang pilih yang rectangular. Kemudian kita buat untuk ukuran balok di lantai 1 yaitu 20/40. Kita pilih depth-nya 200. Depth-nya ini kita buat 400. Itu tinggi ukuran dimensi baloknya. Kemudian width-nya ini kita buat 200 untuk lebar untuk baloknya. Ini kita pilih konkret. Kemudian oke. Kemudian yang terakhir kita buat lagi satu yaitu ukuran balok di lantai 2 di atas, yaitu ukurnya 20/30. Untuk depth-nya kita buat 300 dan width-nya kita buat 200. Ini konkret, oke. Kemudian kita pilih oke. Nah, sekarang kita menggambar atau draw frame. Gambar dari untuk section name-nya kita ubah dulu. Misalnya kita akan membuat kolom di lantai 1 yang ukurnya 25/25. Kita klik dari titik ujung ini ke ujung atas. Kemudian klik escape. Kemudian kita buat lagi yang di sebelah kanannya sama ukuran kolomnya. Kita buat yang di sebelah kanannya. Kemudian escape. Kemudian lanjut ke pembuatan baloknya. Sini kita ubah untuk balok yang di lantai 1 itu ukurannya 20/40. Dan ambil dari kiri ke kanan. Kita skip. Kemudian kita buat ukuran kolom di lantai 2 itu ukurannya 20/20. Kemudian untuk di sebelahnya lagi satu. Nah, kemudian terakhir kita buat ukuran balok di lantai yang paling atas, yang kedua. Itu ukurannya 20/30. Kemudian untuk tumpuannya kasih itu tumpuan dikit, kita masuk ke menu assign, pilih join, terus press time, pilih yang dikit, oke. Kemudian untuk di sebelahnya lagi satu, kita masuk ke assign, join, press time, pilih yang dikit, oke. Terus untuk pembebanannya itu pada balok lantai 1 yang ukuran 20/40 pada bentang 5 meter itu ada beban terpusat. Kita klik pada baloknya,
kemudian masuk ke menu define, kemudian section pattern, mohon maaf, masuk ke assign, nah kita pilih download, kemudian point, yang ini kita pilih absolute distance from, kemudian pada absolute distance-nya kita kasih ukuran itu 2500. Untuk besar bebannya pada soal itu 100 kN, kita masukkan 100.000 Newton karena menggunakan satuan Newton. Nah, oke. Untuk balok yang ukuran 20/30 juga sama, kita klik baloknya, kemudian masuk ke menu assign, kita pilih download, pilih point. Ini kita ubah untuk pembebanannya yaitu 50 kN atau 50.000 Newton. Kemudian untuk H1-nya 150 kN, kita masukkan bebannya, kita klik balok yang di kolom yang di sebelah kiri, kemudian kita masuk ke menu assign, kita pilih download, pilih point, kemudian untuk load direction-nya kita pilih X, yaitu pada tinggi 4000 atau 4 meter. Untuk besar bebannya itu 150 kN atau 150.000. Kemudian untuk yang di lantai 2 juga sama, kita pilih kolomnya, kemudian masuk ke menu assign, pilih download, kemudian pilih point, kemudian absolute distance-nya yaitu tingginya 3.500 atau 3,5 meter. Untuk besar bebannya itu 100 kN. Nah, jika sudah, kita masuk ke menu define, terus load pattern, yang ini kita buat 0. Oke. Yes. Kemudian kita masuk ke menu analis, kita pilih sheet analis, kemudian pilih yang exact plan. Oke. Kemudian masuk lagi ke menu analis, kemudian pilih run analis. Di sini pilih yang modal, kemudian pilih run atau do not run case, kemudian run now. Itu kita simpan filenya, kita kasih nama gambar 2, kemudian kita pilih save. Nah, maka akan muncul hasil untuk gambar portalnya seperti ini. Kemudian kalau kita ingin mengubahnya, kita pilih design, kita pilih display, kemudian show force to stress, kita pilih yang frame cam. Jika ingin menampilkan gaya geser, maka kita pilih yang shear 2-2. Jika ingin menampilkan gaya aksial, kita pilih yang aksial. Dan nanti jika ingin menampilkan momen, bisa pilih yang momen 3-3. Di sini saya akan menampilkan gaya geser. Kemudian oke. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Jika ingin menampilkan angkanya, bisa masuk ke display, kemudian pilih show values.
Nah, maka akan terlihat besarnya gaya yang dihasilkan. Kemudian jika gambar pada sebelah kanan akan menampilkan momennya, kita pilih display, pilih show force, pilih total, kemudian pilih momen 3/3. Oke. Nah, maka akan muncul besarnya gaya yang dihasilkan. Baik, mungkin sekian penjelasan saya tentang bagaimana cara pembuatan gambar portal pada SAP 2000.